Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmelia Saputri, biasa dipanggil Putri, NIM 191032204, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan, kelas AP3D. Baiklah, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10 saya pada mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Erlani Pratiwi SPD MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi supervisor yang mencangkup permasalahan, tugas, dan solusinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu supervisor. Supervisor adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam merespon atau perencanaan serta pengendalian pekerjaan sekelompok orang atau langsung. Baiklah, kita masuk kepada pendidikan. Kompetensi supervisor atau pengawas telah diatur dan dalam Pengaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah, terdiri dari 6 bagian, yakni supervisor kepribadian, supervisor manajerial, supervisor akademik, kependidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Baiklah, kompetensi dalam kompetensi supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan. Kompetensi supervisor atau pengawas telah diatur dan dalam Pengaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah, terdiri dari 6 bagian, yakni supervisor kepribadian, supervisor manajerial, supervisor akademik, kependidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Baiklah, kompetensi dalam kompetensi supervisor pendidikan. John Williams dan Joseph H. Bondi dalam buku Supervision, A Guide to Leadership mengemukakan ada 8 bidang keterampilan khusus yang merupakan bidang kompetensi bagi para supervisor, yaitu yang pertama, supervisor adalah orang yang mengembangkan manusia. Maksudnya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan bawahan seperti menganalisa kemampuan bawahan. Yang kedua, menangani penurunan kinerja, contohnya memberikan feedback yang jelas. Yang kedua ialah supervisor adalah pengembang kurikulum, yang artinya supervisor bekerja langsung dengan guru-guru mengenai problem-problem yang problem-problem pengajaran. Mereka mempunyai kesempatan yang baik untuk mempengaruhi peran-peran kurikulum. Dan yang ketiga adalah supervisor adalah spesialis pengajaran pembantu guru, mendemokrasikan cara mengajar di kelas. Ia memiliki tugas untuk memeriksa setiap persiapan guru mengajar dan mengomentari persiapan guru tersebut. Dan yang keempat adalah supervisor adalah bekerja hubungan manusia. Kebanyakan kinerja supervisor adalah informasi dari orang ke orang. Supervisor itu adalah seorang yang mengarahkan, seperti pengertian dari supervisor tadi. Ia mempunyai tugas dan wewenang. Yang kelima ialah supervisor adalah pengembangan staf. Artinya supervisor adalah mengawasi. Dari inilah supervisor disebut dengan staf dalam bidang pendidikan, produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, supervisor adalah administrator, yakni terampil dalam administrasi. Supervisor ini sangat berperan penting pada administrasi karena tugasnya adalah mengawasi setiap dana dan atau mengelola dana tersebut. Yang terakhir adalah supervisor adalah pemimpin perubahan. Seseorang supervisor wajib mempunyai rasa empati dan tanggung jawab untuk memajukan sesuatu yang dikelolanya. Lanjut, supervisor dari permasalahan dari pelaksanaan supervisor pendidikan di sekolah. Dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah pasti menghadapi kendala-kendala. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bahwa para kepala sekolah, baik suka maupun tidak, harus siap menghadapi problem-problem atau kendala yang ditemui oleh supervisor pendidikan. Contohnya, yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Lanjut, dilakukan koordinasi secara instan kepada seluruh elemen sekolah. Pergantian kepala sekolah sebanyak 4 kali dalam 5 tahun menjadi kendala yang cukup fatal bagi pengelolaan dan kemajuan sekolah. Hal tersebut terdapat pula pada rutinitas kegiatan supervisi pendidikan. Upaya dari kepala sekolah untuk mensikapi keadaan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, termasuk koordinasi yang baik antara guru supervisor dengan guru yang akan mendapatkan supervisi. Selanjutnya,
Mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang penting di sebuah tempat atau kegiatan belajar mengajar. Karena itu, dalam rangka mensukseskan program pengajaran yang efektif, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus dilengkapi secara baik agar pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif dan kondusif. Selanjutnya ialah menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Disiplin merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak-pihak lain dalam keadaan di mana suatu berbeda dengan tertib. Kepala sekolah harus meningkatkan kepada semua tenaga pengajar untuk melakukan kedisiplinan, misalnya agar melihat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Yang kedua, guru harus berpakaian rapi sebagai layaknya seorang guru. Yang ketiga, guru harus bersikap jujur, adil dan terbuka serta demokratif. Lanjut, yang ketujuh adalah evaluasi merupakan suatu bentuk perbaikan dari apa yang sudah dilakukan. Di dalam pengeluasian itu terjadi suatu proses yang menghantarkan kepada perubahan yang lebih baik. Di samping itu, kepala sekolah mengadakan evaluasi ketenagaan demi kelancaran PMB. Evaluasi merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada guru agar lebih baik dan selalu meningkatkan perkembangan kemampuannya. Adapun yang harus dilakukan kepala sekolah dalam mendekatinya, kaitannya dengan upaya yang harus dilakukan kepala madrasah ialah evaluasi ketenangan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.